Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lydia Rotinsulu, kali ini dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dalam rangka pelestarian lingkungan di wilayah pesisir Pantai Mengkudu dan Pantai Minang-Rua di wilayah Lampung, Aibda Agung Gede Asmarajaya, anggota Satuan Polair Polres Lampung Selatan, melakukan penanaman terumbu karang dan pelestarian penyu. Selain menjaga ekosistem alam, Aibda Agung juga pejuang pendidikan di wilayahnya, bekerja sama dengan relawan Perahu Pustaka dan Jangkar Pustaka dalam meliterasi baca kepada anak-anak pesisir pantai. 3 tahun. 3 tahun. Nah, Pak, Bapak mau nanya, di laut itu di pinggiran bisa untuk berenang nggak? Well, biar berenang bisa. Apa sangat? Ada ini. Ya. Aibda Agung Gede Asmarajaya, anggota Satuan Polair Polres Lampung Selatan, menginisiasi literasi baca kepada anak-anak. Giat ini dilakukan agar pendidikan tidak terlalu jauh ketinggalan antara anak-anak pesisir pantai dengan perkotaan. Bersama komunitas yang dibentuknya, Aibda Agung Gede Asmarajaya mendirikan Perahu Pustaka dan Jangkar Pustaka yang menyediakan buku bacaan, belajar baca tulis, serta belajar bahasa Inggris untuk anak pesisir. Selain bidang pendidikan, Aibda Agung Gede juga melakukan kegiatan sosial, bedah rumah tak layak huni untuk warga Jompo. Diharapkan dengan adanya lingkungan rumah yang bersih dan rapi, para warga Jompo dapat menikmati hidup yang lebih sehat. Sementara di bidang pelestarian lingkungan, Aibda Agung mengajak masyarakat untuk menanam dan merawat terumbu karang pantai. Dengan semakin banyaknya terumbu karang, maka ikan akan semakin banyak berkembang biak di kawasan terumbu karang, sehingga penangkapan ikan nelayan akan berlimpah. Dengan banyaknya ikan terjaring, berdampak kepada peningkatan ekonomi nelayan yang semakin bertambah. Tidak hanya itu, Aibda Agung Gede juga mengajak warga untuk membersihkan kawasan pesisir pantai di Pantai Mengkudu dan Pantai Minang-Rua. Dengan adanya kebersihan pantai yang selalu terjaga, membuat wisatawan nyaman dalam menikmati destinasi wisata pantai. Dengan adanya peningkatan wisatawan yang berkunjung ke pantai, berdampak pada peningkatan UMKM dan perekonomian warga. Untuk menjaga ekosistem alam, Aibda Agung Gede Asmarajaya bersama relawan juga melestarikan kehidupan penyu yang ada di pantai. Berawal dari penyu yang menepi dan bertelur di pasir pantai, akhirnya Aibda Agung mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian anak penyu tersebut. Selain itu, Aibda Agung juga melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak berburu penyu pantai. Penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh negara. Dan untuk mengetahui bagaimana melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman terumbu karang dan pengembangbiakan penyu sekaligus sebagai pejuang pendidikan anak-anak pesisir pantai, kali ini kita terhubung dengan sang inisiator, Aibda Agung Gede Asmarajaya. Ya, selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Ibu. Ya, terkait Salam dengan presisi, Bu. Salam presisi. Ya, terkait dengan kiprah Pak Agung di kawasan pesisir pantai, bisa diceritakan tujuan Pak Agung menginisiasi literasi baca dan juga pelestarian lingkungan di pesisir pantai ini? Oh, terima kasih, Ibu. Pada awal mulanya memang kami tugasnya berpatroli khususnya di perairan, pesisir pantai, pulau. Tentunya di situ melihat anak-anak setelah pulang sekolah atau di saat sore hari bermain cuma di pinggir pantai. Tentunya dengan cara saya berpatroli membawa buku bacaan, ada namanya kegiatan positif yang bisa menambah pendidikan untuk anak-anak di pesisir pantai dan pulau. Ya, selain untuk belajar membaca, Anda juga mengajarkan materi bahasa Inggris kepada anak-anak
di pesisir pantai. Apakah pantai ini termasuk daerah tujuan wisata sehingga Anda membelajarkan pelajaran bahasa Inggris? Terima kasih Bu. Intinya pada saat melihat anak-anak antusias dalam membaca, belajar, tentunya saya punya inisiatif bila mana anak-anak dibekali bahasa Inggris. Tentunya akan menunjang pariwisata di kemudian hari bila mana ada pengunjung dari luar negeri yang berwisata di wilayah kami. Nah, dalam giat literasi membaca dan merambah ke giat pelestarian lingkungan, apa hubungan dari kedua kegiatan ini? Tentunya kegiatan ini sangat erat kaitannya. Karena dari membaca buku, kita bisa membaca situasi, membaca lingkungan, membaca keadaan yang mana sekiranya kendala bagi masyarakat sesegera mungkin kita bisa membantu apa yang menjadi hambatan dari warga tersebut. Ya Pak Agung, selain kegiatan yang sudah Anda jelaskan tadi, Anda juga mendirikan komunitas perahu pustaka dan jangkar pustaka. Apa peran masing-masing komunitas ini? Saya bercerita sedikit tentang perahu pustaka. Awal mula perahu pustaka adalah saya melihat pada saat saya patroli di pesisir pantai, kegiatan perahu pustaka ini adalah kegiatan literasi yang mendidik anak-anak dengan memberikan baca buku. Tentunya dari situ saya memberikan donasi buku bacaan maupun alat tulis yang dibagikan ke anak-anak, dan akhirnya saya berpikir membuat komunitas jangkar pustaka yang disajikan untuk anak-anak pesisir dan pulau. Dan saya membuat tempat perpustakaan mini di samping rumah yang memang khusus disajikan anak-anak di sekeliling kita. Ya, Anda juga memberikan imbauan tentang sadar lingkungan kepada warga. Kegiatan seperti apa dalam Anda membagikan atau memberikan imbauan kepada warga ini? Himbauan itu tentunya berbentuk banner, lisan, supaya warga selalu menjaga kebersihan yang nantinya berdampak di sektor pariwisata, yang orang datang melihat merasa nyaman, indah, dan tentunya di kelanjutan hari wisatawan itu akan datang lagi dan tentunya tidak merusak lingkungan. Ya Pak Agung, bagaimana dengan kegiatan penanaman terumbu karang? Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Untuk penanaman terumbu karang, kita melibatkan seluruh baik masyarakat supaya lebih sadar akan lingkungan khususnya di laut. Karena dari situ ikan atau hasil tangkap untuk nelayan lebih banyak dan melimpah, tidak harus jauh-jauh mencari ikan. Nah, kegiatan ini seperti apa cara kerjanya? Bagaimana cara penanaman terumbu karang ini? Teknisnya, saya bercerita sedikit, tentunya hal itu tidak mudah, ya butuh proses. Pertama kita harus menyiapkan di mana titik lokasi bibit terumbu karang. Yang kedua, di mana kita nanti akan menanam terumbu karang. Teknisnya dengan cara kita sistem membuat pralon, ada besi, dicor, terus diikat di situ bibit terumbu karangnya. Terus di mana titik yang sekiranya pantas atau baik untuk ditanam terumbu karang itu, supaya terumbu karang itu ditanam tidak terkena arus atau ombak, supaya tidak sia-sia dalam menanam terumbu karang. Tentunya kita harus survei. Setelah itu kita taruh, kita tanam pakai pemberat, dan kita tinggal ngecek gitu aja. Bagaimana respon dari masyarakat sekitar tentang penanaman terumbu karang ini? Tentunya responnya sangat positif, karena itu akan membuat biota laut lebih terjaga, hasil tangkap ikan tentunya lebih melimpah. Dan salah satu contoh kecil, kalau di sawah kan dipupuk, tapi kalau di laut ya kita harus menjaganya dengan cara seperti itu, penanaman terumbu karang dan bikin rumpon buatan, gitu aja. Nah, Pak Agung,
banyak sekali kegiatan yang Anda lakukan. Masih ada lagi yaitu pelestarian penyu. Apa yang melatar belakangi Pak Agung sehingga mau melestarikan penyu ini? Yaitu tadi Bu, awalnya saya pada saat patroli menemukan informasi bahwa di sini Pantai Minang Rua terutama khususnya ada penyu yang sering bertelur. Nah, tapi pada saat itu kan tidak ada yang bagaimana caranya telur ini terjaga terus bertelur dengan maksimal, bisa sampai menetas dan bisa melepas. Nah, itu kita memberikan edukasi, memberikan informasi, bimbingan bareng-bareng, dan warga juga ikut antusias mencari titik di mana ada telur penyu. Nah, kita ambil, terus kita taruh di tempat yang lebih aman sampai telur itu menetas. Nah, setelah menetas barulah ada namanya waktu yang sekiranya penyu itu layak untuk bisa dilepaskan kembali ke alam. Nah, Pak Agung, selain kegiatan pelestarian lingkungan, Anda juga giat untuk melakukan bedah rumah warga. Seperti apa kondisi rumah warga sebelum diperbaiki? Awalnya salah satu contoh adanya namanya Pak Din. Beliau punya anak 3 yang anak terakhirnya itu ada kelainan jantung. Maka dari itu saya melihat pada saat saya sambang ke rumah beliau, tidur beliau di lantai tanpa alas, mungkin alasnya cuma sekedar kardus, dan kalau seandainya hujan juga bocor. Nah, dari situ saya pulang berbincang, berdiskusi dengan kawan relawan untuk bagaimana mengumpulkan donasi untuk membantu dari keluarga Pak Din. Karena ada salah satu anaknya yang paling kecil ada kelainan jantung, dan setelah itu kami berupaya untuk memberikan penanganan pertama, membawa berobat ke rumah sakit. Nah, dari awalnya dari melihat kondisi yang tidak layak, dan di situ ada anak kecil atau anaknya beliau yang sakit. Jadi sesegera mungkin kita berupaya untuk bagaimana rumahnya kita rehab. Baik Pak Agung, dari serangkaian kegiatan yang Anda lakukan di wilayah binaan Anda, pesan apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup? Tentunya saya berpesan untuk warga sekitar, siapa lagi kalau bukan kita dalam menjaga lingkungan hidup ini, karena kembali lagi kita tinggal merawat bagaimana supaya tempat ini makin indah dan tentunya akan sehat untuk lingkungan. Kita bersatu gotong royong tentunya lebih kuat saja. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Aibda Agung Gede Asmara Jaya, anggota Satuan Pol Air Polres Lampung Selatan yang sudah bergabung dengan kami di program Bayangkara Inspiratif. Sukses selalu dengan semua kegiatannya. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih, Bu. Pemirsa, berikutnya Bribka Dede Iim, anggota Babin Kamtipmas Desa Neglasari, Polsek Banjar, Polres Banjar, Polda Jawa Barat yang membina pengembangan peternakan dan melakukan solusi pengadaan pakan saat musim kemarau.